Halo Wir, di video kali ini kita akan mulai membuat konten baru bernama Hal Yang Gue Ketahui. Konten ini akan membahas berbagai hal yang gue tahu tentang karakter di cerita Isura. Dan karakter pertama yang akan kita bahas adalah Sojiro, The Willow Sword. Gak usah basa-basi lagi, kita langsung mulai ke pengenalan karakter dari Sojiro. Sojiro, seorang pendekar pedang yang berasal dari Kanata atau seberang dunia. Yah, lebih tepatnya, seorang pengunjung dari bumi. Dia merupakan ras minia dengan kelas sebagai pendekar pedang. Wajahnya terkesan seperti ular atau amfibi, dengan muka datar dan bermata besar yang bergerak tajam. Perawakan tubuhnya juga terkesan kecil untuk ukuran orang dewasa. Selain itu, postur tubuhnya agak bungkuk yang membuat sudut pandangnya menjadi lebih rendah. Dia memakai sebuah jersey merah yang kusam dengan garis putih di lengannya. Dari sifatnya, dia adalah seorang fanatik pertempuran yang suka bertarung melawan orang kuat dan tidak tertarik pada hal lain. Namun, meskipun begitu, dia bukanlah seorang yang tidak tahu cara berkomunikasi. Di situasi pertempuran, ia mampu memahami pemikiran dari lawannya dan dapat memanfaatkan celah dari kekurangan musuhnya sebagai bentuk provokasi. Suara Sojiro di animenya diisi oleh Yuki Kaji. Jika kalian tahu, dia adalah voice actor yang mengisi karakter Oumasu dari Guilty Crown dan Meliodas dari anime Nanatsu no Taizai. Selain itu, Sojiro adalah seorang pendekar dengan penyimpangan berupa teknik pedang yang disebut ilmu pedang Yakyushin Kage-ryu, yang tampaknya adalah ilmu pedang dari seberang dunia. Yah, meskipun tampaknya, ilmu pedangnya adalah variasi dari Yakyushin Kage-ryu yang dia ciptakan sendiri. Saat terlempar ke dunia Isura, dia hanya ingin mencari lawan yang kuat dan bertarung dengan mereka. Karena tujuan itulah dia pergi ke Aureatia dan mengikuti pameran 6 arah. Untuk lebih detailnya, kita akan masuk ke pembahasan soal kisah hidup dan kekuatan dari Sojiro. Di volume 1, kita diperlihatkan kemunculan pertama Sojiro, yaitu saat Yuno akan diserang oleh para golem dari Labirinagan. Sojiro yang telah terlempar ke dunia Isura, secara tidak sengaja bertemu dengan Yuno dan menyelamatkannya. Dari sinilah Sojiro mendapat nama kedua berupa Sojiro si Pedang Willow dari Yuno. Dari pertarungan Sojiro dan golem-golem ini, diperlihatkan bahwa Sojiro mampu menebas inti kehidupan para golem ini dengan sekali tebasan. Padahal, normalnya, meskipun wujud para golem itu sama, namun posisi inti kehidupan para golem itu berbeda-beda. Dari hal ini, bisa disimpulkan bahwa Sojiro memiliki intuisi super atau mata iblis untuk menemukan cara membunuh musuhnya dalam sekali lihat. Kemampuan menyimpang Sojiro tidak hanya memiliki mata iblis yang mampu melihat celah untuk membunuh musuh. Dia juga memiliki kemampuan menyimpang berupa teknik keahlian pedang. Jika kalian lihat di animenya, saat Sojiro membantai para golem itu, dia hanya menggunakan pedang latihan lusuh dari kota Nagan. Dan sedikit info, sebenarnya saat Sojiro terlempar ke dunia Isura, dia membawa pedang yang biasa dia pakai di bumi. Namun, sepertinya Sojiro kehilangan pedang itu entah di mana. Meskipun menggunakan pedang latihan Nagan, Sojiro mampu memotong para golem itu bagaikan kertas. Tidak hanya itu, jika kalian amati, hempasan angin dari tebasan pedang Sojiro juga mampu memotong golem yang normalnya itu mustahil secara logika. Pada saat melawan golem raksasa Nagan, Sojiro dengan mata iblisnya bisa langsung mengetahui lokasi dari inti kehidupan golem Nagan yang berada di bahu kirinya dan dengan cepat memikirkan cara untuk menghancurkannya. Itu sebabnya saat Sojiro bertarung melawan golem Nagan, dia berkata, "Mita zo, omei no inochi." Sokura. Kalimat itu adalah tanda bahwa Sojiro sudah bisa melihat jalur kematian dari musuhnya. Setelah berhasil mengalahkan golem Nagan, Sojiro diberitahu oleh Yuno bahwa akan ada turnamen untuk mencari pahlawan di Aureatia. Tentu saja, lawan-lawan yang kuat akan berkumpul di sana. Sojiro yang cuma ingin bertarung dengan musuh yang kuat, tentu saja tertarik akan informasi dari Yuno dan berniat mengikuti turnamen itu. Dari sinilah dimulainya perjalanan Sojiro dan Yuno untuk ikut turnamen pahlawan di Aureatia. Di episode 6 season 1, kita diperlihatkan Yuno dan Sojiro yang sampai di kota Mage. Jika kalian pahami, di sini Yuno telah melapor kepada Hito bahwa dia membawa seorang pengunjung baru, yaitu Sojiro. BTW, catatan ya, karena pengunjung dapat menimbulkan ancaman serius terhadap masyarakat yang ada dan keseimbangan kekuasaan, pelaporan yang cepat diperlukan terlepas dari apakah mereka bermusuhan atau tidak. Imbalan bagi pelapor juga kemungkinan besar. Dalam kasus Yuno, kemungkinan dia mendapat hak warganegaraan di Aureatia. Ya, singkatnya di episode ini, Sojiro diberitahu bahwa yang bisa ikut turnamen hanya orang-orang hebat saja.
Dan jika Sojiro bisa unjuk gigi saat membantu Aurelia melawan Lydia, mungkin akan ada pejabat yang tertarik dan menginginkan Sojiro. Dan di episode 7 season 1, kita diperlihatkan pasukan Aurelia bersama dengan Sojiro dan Yuno sedang berpatroli di perbatasan Lydia. Di sini, kita melihat bahwa saat para pasukan patroli sedang berpatroli dengan menggunakan kuda, Sojiro justru malah jalan kaki sendiri. Hal ini dikarenakan Sojiro tidak bisa menunggang kuda. Dan saat pertarungan melawan Shulk, diperlihatkan juga bahwa Sojiro kalah dalam hal kecepatan. Namun, dengan naluri dan pengalaman, dia menggunakan logika pertempuran dengan akurasi yang mendekati prekognitif untuk mengetahui langkah lawannya selanjutnya. Dia mampu memprediksi serangan Shulk dan bahkan menyudutkan Shulk hingga Shulk kabur. Dan buat kalian yang nggak tahu, Shulk itu merupakan karakter tercepat di dunia Isura, melebihi To dan juga Ozonisme. Di sisi lain, Sojiro yang juga pergi mengejar Shulk, dia dianggap hilang oleh Aurelia karena seluruh pasukan patroli yang pergi bersamanya semuanya tewas. Di episode 9, diperlihatkan Sojiro yang sampai di Lydia setelah mengejar Shulk. Di sana, dia bertemu dengan Nihilo. 見たぞ、おめえの命。おめえ、命が一つしかねえな。乗り物と乗ってるやつとで合わせて一つか。 Jika kalian amati percakapan singkat mereka, di sana Sojiro dengan mata iblisnya bisa melihat bahwa nyawa dari Nihilo dan kendaraannya, yaitu Herneten, memiliki satu nyawa atau bisa disebut teknik kutukan bersama. Sebuah teknik di mana mustahil membunuh Nihilo jika Herneten masih hidup, dan mustahil membunuh Herneten jika Nihilo masih hidup. Tentu saja, Nihilo yang mendengar itu langsung waspada terhadap Sojiro dan berkata bahwa selain Guze, orang yang mungkin bisa membunuhnya adalah Sojiro. Tidak hanya itu, saat Nihilo kabur dari Sojiro, terlihat bahwa armor dari Herneten mengalami luka parah karena serangan dari Sojiro. Nihilo yang melihat hal ini menjadi terkagum dan penasaran pedang apa yang dipakai Sojiro untuk menebus armor Herneten. BTW, sedikit info ya, armor Herneten ini termasuk pertahanan kelas super yang bahkan bisa menahan nawas naga dan serangan kapak raksasa. Dan kerusakan kecil yang Sojiro buat inilah yang menjadi alasan Takai bisa mengalahkan Nihilo. Di episode 11, kita diperlihatkan Sojiro yang bertemu dengan Takai. Saat sedang menceritakan masa lalu, terlihat kondisi di bumi di tempat Sojiro tinggali terlihat seperti gurun pasir. Bisa saja, itu adalah kondisi Jepang di masa depan saat perang sedang berkecamuk di sana. Dari percakapan Takai dan Sojiro, juga dapat diambil kesimpulan bahwa pengunjung adalah orang-orang yang telah dipindahkan ke dunia lain, tetapi tidak memiliki motivasi untuk kembali ke dunia asalnya. Namun, ada pengecualian untuk Shinji yang tidak puas dengan dunia aslinya dan masih tidak puas dengan dunia Isura. Kemudian, saat Takai melihat Sojiro, Takai tahu bahwa orang yang telah melukai Tarantula adalah Sojiro. Itu sebabnya Takai berkata bahwa pedang Sojiro itu bagus. なるほど。あんたの話は聞いてるよ。雲を切った剣士だろ？いい剣を持ってるみたいだな。おめえの方は剣士じゃなさそうだな。 Dari kalimat ini, Sojiro langsung sadar bahwa Takai bukanlah pendekar pedang dan berniat mencuri pedang miliknya. Sojiro yang sudah mengetahui rencana Takai, sengaja membiarkan Takai mencuri pedangnya. Namun, saat Takai berniat menebas Sojiro dengan pedang yang ia curi, rupanya itu hanyalah pedang lusuh yang tumpul. Bahkan, serangan Takai tidak bisa menggores Sojiro. Takai benar-benar terkejut. Dia tidak bisa membayangkan seseorang dapat melukai Tarantula yang memiliki armor super kokoh dengan pedang lusuh seperti itu. Dari sini saja, sudah jelas bahwa meskipun Takai tahu bahwa itu pedang lusuh, mustahil untuk Takai menang melawan Sojiro yang mampu melukai armor Tarantula dengan pedang lusuh seperti itu. Di episode 12, saat Yuno bertanya ke Sojiro kenapa dia nggak mau naik kereta, Sojiro menjawab bahwa dia membenci kereta. Alasan Sojiro membenci kereta atau kendaraan yang pertama adalah karena dia tidak begitu membutuhkannya secara fisik. Dan alasan yang lainnya, karena kereta atau kendaraan pada umumnya adalah musuh Sojiro saat dia berada di bumi, atau biasa disebut seberang dunia. Di volume 2, informasi soal Sojiro hanya sedikit. Dia ikut membantu Elea dalam perekrutan Kuro dan berhasil membunuh burung yang mengejar mereka. Kemudian, dia ikut menemani Elea saat Elea bertemu dengan Kaete di kantor milik Kaete. Ya, singkatnya Sojiro mungkin mencoba untuk berguna supaya ada pejabat Aurelia yang mau mensponsori dirinya di turnamen pahlawan. Walaupun dianya sendiri juga agak masak bodoh dengan konflik di dalam Aurelia. Selain dua penampilan tadi, nama Sojiro juga disebutkan saat Kiasuna berencana pergi ke Aurelia. Kiasuna sendiri membenci pada siapapun yang membunuh anak-anaknya.
Dan jika kalian ingat, Sojiro pernah membunuh Golem Nagan saat di kota Labirinagan. Hal inilah yang menjadi penyebab Hyazuna ingin balas dendam ke Sojiro. Di volume ini, kita diberitahu bahwa saat Kazuki gagal dalam penyerangan ke kota Okahu, Sojiro diperintahkan untuk menggantikan Kazuki menyerang kota Okahu. Namun, perintah itu tiba-tiba dibatalkan. Selain itu, di volume ini, kita diberitahu bahwa Sojiro hebat dalam urusan survival di alam liar. Hal ini ditunjukkan saat ia dengan mudah membuat tenda darurat dan terlihat sudah terbiasa tidur di pinggir jalan. Bukan hanya itu, saat rapat para pejabat Aureatia di aula pertemuan, Hardy yang merupakan jenderal ke-27 Aureatia memilih Sojiro sebagai kandidat pahlawannya. Tidak diketahui alasan Hardy memilih Sojiro secara tiba-tiba. Namun, prediksi gue, dia memilih Sojiro karena Sojiro merupakan pengunjung baru yang notabene belum memiliki koneksi dengan banyak orang. Dengan kata lain, Hardy bisa dengan mudah membuat skema di balik Sojiro. Selain itu, di volume ini, kita diberitahu bahwa lawan Sojiro di putaran pertama adalah Ozonisme yang keberadaan dan kemampuannya masih menjadi misteri saat itu. Di volume ini, kita diperlihatkan Sojiro yang pergi bersama Yuno dan seorang utusan Hardy untuk berdiplomasi dengan perwakilan kota Okahu. Saat di perjalanan untuk berdiplomasi, kita diperlihatkan Sojiro yang sedang rebahan bisa merasakan akan adanya penembak jitu yang mengincar mereka. Kemampuan Sojiro untuk merasakan ancaman dari penembak jitu berasal dari pengalamannya saat di bumi. Sojiro sudah terbiasa melawan penembak jitu dan juga tank tempur di sana. Jika intuisi Sojiro tidak merasakan tembakan penembak jitu, maka mereka semua akan dibunuh tepat di depan umum dan perang akan pecah. Dan tentunya, Yuno dan utusan itu kagum akan kemampuan Sojiro ini. Terlebih lagi, kemampuan fisik yang dimiliki Sojiro juga terbilang tidak normal. Dia bisa dengan mudah melompat-lompat antar gedung hanya dengan kaki telanjang. Hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh minion normal. Selain itu, ada sebuah fakta bahwa penyerang yang menyerang Sojiro dan Yuno adalah faksi dari Obsidian Age. Mereka memakai pasukan Okahu yang telah menjadi budak vampir untuk menyerang Sojiro dan Yuno. Tujuan operasi mereka adalah untuk mengobarkan perselisihan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu, tujuan lain mereka adalah untuk memberikan luka gores pada tubuh Sojiro dan membuat Sojiro menjadi budak vampir. Namun, operasi mereka gagal dan Sojiro berhasil mengantisipasi serangan kejutan musuh dengan insting bertarungnya. Di scan selanjutnya, saat Sojiro dan Jenderal Hardy sedang mengobrol, kita dapat informasi soal pedang lusuh yang Sojiro pakai. Itu adalah pedang latihan Nagan. Nagan sendiri bukanlah sekolah militer, jadi tidak ada hal istimewa dari pedang itu. Pada dasarnya, itu adalah pedang ringan, cukup untuk membuat seseorang terbiasa dengan dasar-dasar minimal. Tentu, pedang itu tidak mampu membunuh orang. Bahkan, menebas satu milya saja sudah cukup untuk menghancurkan pedang itu untuk selamanya. Jika membahas soal Razumeo dan ras lainnya, pedang latihan Nagan bahkan tidak bisa menebas mereka sama sekali. Namun, meski begitu, Sojiro dapat dengan mudah menebas golem raksasa, bahkan armor tarantula juga dapat Sojiro tebas dengan pedang lusuk itu. Hal ini membuktikan bahwa penyimbangan yang Sojiro miliki adalah keahliannya dalam memakai pedang. Dari percakapan mereka juga, kita dapat mengkonfirmasi bahwasanya Sojiro mampu menilai pedang yang dilihatnya adalah pedang bagus atau tidak. Dan kita juga diperlihatkan Sojiro yang menerima pedang ajaib dari Hardy bernama Al-Ghuzari si pedang berongga. Sebuah pedang yang tidak bisa rusak ataupun hancur. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video di channel ini yang membahas soal item sihir dan pedang ajaib. Kalian bisa tahu info lengkap soal pedang ajaib di sana. Di sisi lain, saat pertandingan ketiga dimulai, di sini Sojiro bertarung melawan Ozonisme. Di sini, Sojiro mampu menangkis serangan dari lemparan beruntun pisau bedah milik Ozonisme yang kecepatannya melebihi senjata Gatling. Namun, saat dihadapkan dengan kartu truf milik Ozonisme, Sojiro tidak berkutik dan merasakan teror yang amat luar biasa. Teror itu membuat Sojiro tidak bisa bergerak karena ketakutan. Selain itu, kita diberitahu bahwa dulu Sojiro adalah seorang murid dari pendekar pedang bernama Tsukayoshi Yagyu. Tsukayoshi Yagyu ini mengaku sebagai penerus terakhir dari ilmu pedang Yagyu Shinkageryu. Setelah menerima pedang dari gurunya, Sojiro mengalami banyak pertempuran melawan tentara musuh, bahkan tank M1 Abram di dunianya. Namun, terlepas dari itu, penyebab perang yang terjadi di dunianya masih belum diketahui. Kembali ke pertandingan, teror yang Ozonisme berikan membuat keadaan mental Sojiro memburuk, yang membuat dirinya memotong paha kanannya sendiri. Namun, dengan intuisi supernya,
Sojiro mampu melihat celah dari kartu truf milik Ozonisme dan membalikkan keadaan. Di volume ini, tidak banyak informasi soal Sojiro. Kita hanya diperlihatkan Kiasuna yang menaruh dendam pada Sojiro dan berniat membunuhnya. Selain itu, Yuno juga membelot dari Sojiro dan bergabung dengan Obsidian Eye untuk membalaskan dendam pada Kiasuna dan Sojiro. Di sisi lain, Jenderal Hardy juga melakukan pertemuan tersembunyi dengan faksi dari Hiroto. Dia mengantisipasi kekalahan Sojiro dengan membuat perjanjian dengan Hiroto. Di volume 6, setelah pertarungannya melawan Ozonisme, Sojiro dirawat di rumah sakit prajurit Auratia. Kondisinya parah dengan kaki kanannya yang diganti dengan kaki mekanik metal. Luka yang dideritanya juga termasuk yang terparah dari para kandidat lain. Namun, meskipun lukanya parah, dia berniat kabur dari rumah sakit bersama Hargen untuk pergi membasmi Alus. Di perjalanan menuju Alus, Sojiro berpapasan dengan Mestelexil. Dari aksi kejar-kejaran mereka, kita melihat bahwa Sojiro mampu menjadikan berbagai hal menjadi pedangnya. Kali ini dapat kita lihat saat Sojiro menjadikan plat mobil sebagai pedang untuk menepis senjata Gatling milik Mestelexil. Selain itu, Sojiro bisa langsung memahami bahwa Mestelexil menggunakan kutukan dua arah yang membuat Sojiro tidak tahu cara membunuh Mestelexil. Ini merupakan kemampuan supernatural Sojiro yang dapat melihat jalur kematian musuhnya. Sebuah kemampuan pandangan prekognitif yang hampir setara dengan kemampuan milik Kuro. Di volume ini, kita juga diperlihatkan tebasan Sojiro yang bisa menembus armor tarantula dan memotong kepala golem naga saat dihadapan dengan pentungan kayu biasa milik Uhak. Pentungan itu dapat dengan mudah menghentikan ayunan tebasan dari Sojiro. Sojiro yang baru pertama kali merasakan tidak bisa menebas sesuatu, merasa heran dengan kemampuan Uhak. Kemungkinan sih teknik tebasan Sojiro merupakan serangan yang melanggar hukum fisika. Makanya, Uhak yang memiliki kekebalan terhadap hal supernatural dapat menahannya. Selain itu, saat sudah sampai di lokasi pertempuran dengan Alus, Sojiro berselisih dengan Kusei. Namun, saat dia akan menebas Kusei, Sojiro merasakan ancaman yang tidak dia kenali. Dari kejadian ini, sudah jelas bahwa Sojiro memiliki intuisi super yang mampu melihat kematian dari musuhnya, dan mungkin dirinya sendiri. Di volume ini, dijelaskan beberapa orang yang memiliki mata iblis, sebuah kemampuan melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah Sojiro dengan intuisi supernya akan cara membunuh musuh. Kemudian ada Rikue si kemalangan yang mampu melihat bahaya di sekitarnya. Ada juga Kusei yang mampu melihat malaikat, dan Kuro yang memiliki kemampuan kewasitaan dengan matanya. Selain itu, di volume ini, kita diperlihatkan pertandingan ke-10 yang ditunda. Dan Hardy yang adalah sponsor dari Sojiro, juga berniat membuat Sojiro kalah di ronde ke-10 ini. Ini hanya spekulasi dari spoiler yang pernah gue dengar. Di volume ini, faksi Rosclay berusaha mensabotase Sojiro supaya tidak bisa hadir dalam ronde ke-10. Namun, dengan semangat bertarungnya dan bantuan dari Yuno, Sojiro akhirnya bisa sampai di tempat pertandingan. Namun, kendala yang dialami Sojiro tidak berhenti sampai di situ. Dia harus melawan Rosclay dan komplotannya yang menyerang secara berkelompok. Menghadapi penembak jitu yang ahli seni kata dan pedang sihir palsu yang terbang menyerangnya, Sojiro bahkan sampai terkontaminasi iblis jamur dan salah satu lengannya putus. Namun, meskipun tertusuk banyak pedang dan tangannya putus, Sojiro mampu mengalahkan Rosclay dengan menusuknya menggunakan tulang tangannya sebagai sebuah pedang. Di akhir hayatnya, Rosclay melepas perannya sebagai pahlawan dan menangis seperti anak kecil saat bertemu dengan Ichika di akhir. Oke, mungkin itu saja hal yang gue tahu soal Sojiro. Jika ada hal yang kalian kurang paham atau tidak setuju, silakan komen dan sampai jumpa di video selanjutnya.